Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-alim al-hakim. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rizukna fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin wafatna kama tahfadu ibadakas salihin. Allahumma ya rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, para perindu-perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Alhamdulillah, saat ini kita bisa melanjutkan kita untuk bersama-sama tafakkur agar kita menjadi semakin baik, lebih baik, semakin dekat kepada Allah, semakin sedikit kemaksiatan, semakin banyak ketaatan. Majlis ilmu punya makna tafakkur yang dikatakan oleh Qadhi Iyad, tafakkur sa'ati khairun min ibadatis sanati. Kalau orang bisa bertafakkur, merenung yang serius sejenak, itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun tapi tidak khusyuk karena tidak pernah ditafakuri. Dan renungan kita malam ini adalah, atau saat ini, melanjutkan untuk mencoba merenungi hikmah. Hikmah yang akan kita bacakan adalah hikmah yang ke-11. Bunyinya begini: yang berbangga dengan dunia, ia akan capek menjadi budaknya. Pada akhirnya harus ditinggalkannya. Mobil mewah, rumah megah, hanya cerita singkat. Saat tutup usia semua ditinggal. Bahkan sanak saudara pun tidak mengizinkan untuk bertahan. Sebelum 3 hari harus sudah dikeluarkan dari rumah. Berbanggalah dengan akhirat. Jadikan dunia ini ladang amal untuk akhirat. Mari kita merenungi tentang keberadaan kita. Bahkan digambarkan oleh baginda, kita ini di dunia itu seperti orang yang nyebrang, melewati dalam sebuah perjalanan singkat sekali. Jadi di sana ada tujuan, rumah dalam keabadian. Puji syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita ujian adalah tidak lama. Semasa kita hidup di dunia, umur kita di dunia yang berbatas sangat-sangat sedikit. Umur kita ini, sepanjang-panjang umur kita ini dibanding umur dunia, sangat sedikit. Umur dunia sudah ada ribuan tahun. Kita berapa tahun? Umur kita dibanding umur dunia sangat sedikit. Dan umur dunia dibanding akhirat sangat sedikit. Artinya keberadaan kita di dunia ini sangat sedikit. Sangat singkat. Akan tetapi, perjuangan yang dihadirkan oleh seorang hamba yang beriman di dalam waktu yang singkat ini akan mendapatkan imbalan dari Allah, pahala dari Allah, balasan dari Allah
dengan kebahagiaan dalam waktu yang tidak terbatas. Bukan 1:10 hidup 1 tahun beribadah kemudian dikasih pahala 10 tahun. Bukan. Bukan orang beribadah 10 tahun lalu mendapatkan pahala 100 tahun, pahala kebaikan 100 tahun. Enggak. Akan tapi yang kita lakukan dalam waktu singkat ini, demi mendapatkan kesenangan yang panjang dalam keabadian. Ini yang harus kita yakini sebagai ahli iman. Dan kita iman ini. Bahwasanya nanti ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang sangat singkat. Kehidupan yang sangat singkat di dunia untuk menggapai kebahagiaan yang abadi nanti. Memantapkan keyakinan kita bahwa di sana ada kehidupan dalam keabadian. Ini yang harus terus kita tumbuh suburkan di hati kita. Agar di dalam kita berbekal ini serius. Kalau seandainya ada seorang kepala desa meminta kepada warganya agar siap-siap karena akan pindah pulau. Di sebuah pulau ada hidup satu kampung begitu. Cuman kata Pak lurahnya bahwa pulau ini kayaknya mau ditenggelamkan ini. Jadi kita semua harus berbekal. Kemana Pak Lurah? Ke pulau seberang. Ke pulau seberang. Berapa lama di sana? Kita nggak balik lagi ke sini. Bagaimana Pak Lurah, di sini kan banyak yang kita miliki. Banyak yang kita miliki. Lalu bagaimana kita miliki? Kamu bawa. Memang di sana nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Cuman kita harus pindah ke sana. Kalau tidak kita bawa, maka kita nggak akan makan di sana. Bekal kita saat ini untuk pergi ke pulau seberang. Dikasih tempo 5 hari. Orang berpikir cerdas dan percaya dengan omongan Pak Lurah. Bahwasanya di pulau seberang sana adalah tempat tinggalnya nanti. Sementara pulau yang saat ini dia tinggali harus ditinggalkan karena akan dihancurkan. 5 hari apa yang dipersiapkan? Dia akan mempersiapkan semua yang bisa dibawa dari yang dimiliki akan dibawa. Karena apa? Di sana tidak ada lagi untuk berbekal. Atau belum ada tanaman gitu maksudnya, nggak ada apa-apa. Kalau orang cerdas akan menyiapkan selama 5 hari ini untuk keberangkatannya nanti. Agar nanti di saat pindah ke pulau seberang sana, tidak kebingungan. Semua akan dibawa. Maka dia adalah orang cerdas. Dia percaya dengan omongan Pak Lurah. Yakin, lalu dia akan pergi, maka dia mempersiapkan. Yang satu lagi nggak mau. Nah, di sana kan, nggak mikir deh nanti deh. Yang penting ya sekarang. Yang tidak memikirkan masa depannya di pulau seberang sana, lihat apa yang terjadi pada dia. Di saat sampai ke pulau seberang sana, nggak ada berbekal lagi. Dia akan capek, kebingungan. Itu kisah di dunia. Sampai pulau seberang sana masih bisa minta kepada temannya. Tapi kalau urusan kita pindah dari dunia ke akhirat, nggak bisa kita minta kepada siapapun. Bekal yang kita bawa saat ini itulah yang akan kita temukan nanti di alam barzah. Dan akan menjumpai kita amal itu nanti di padang mahsyar. Dan itu pun yang akan menghantarkan kita di surga nanti. Itu yang harus kita persiapkan. Maka jangan bangga dengan dunia. Kalau Allah memberikan kepada kita dunia, memang jatah. Akan tapi kalau kita membanggakan dunia, itu alamat hubbud dunia, cinta dunia, berbangga dengan dunia. Sehingga seolah-olah keselamatannya hanya dengan dunianya. Maka dia akan menjadi orang yang sangat sombong dengan dunia. Karena berbangga dengan dunia. Bisa diberi oleh Allah kekayaan, waduh sudah berulah dia. Sombong dengan, berbangga dengan dunia, ini musibah besar. Berbangga dengan gebiar. Maka dia akan tersiksa. Akan menjadi budaknya untuk mengejar sesuatu tersebut. Tapi kalau orang menjadikan dunia ini adalah sebagai khadimnya untuk menuju kepada Allah. Bukan memperbudak, bukan diperbudak dunia, akan tapi menjadikan dunia sebagai kendaraan menuju Allah, dia baru selamat, dia cerdas dia. Kenapa aku harus diperbudak oleh dunia? Mestinya duniaku akan aku gunakan untuk menuju kepada Allah. Lah diperbudak oleh dunia ini berangkat dari kagum kepada dunia.
mengagumi dunia. Nah, seolah-olah dunia ini tidak akan ditinggalkannya. Makanya kalau kita sudah membiasakan hidup dengan gaya kagum, dengan gebiar dunia, maka akan muncul dalam dirinya hidup itu susah. Enggak mudah mensyukuri apa yang Allah berikan. Berbangga dengan merek jam, dengan jenis cincin, merek baju, merek HP, rumahnya di perumahan mana, tersiksa dia. Dan tidak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Karena itu tamak yang akan dibesarkan, tamaknya dibesarkan. Orang seperti itu tidak akan menemukan kebahagiaan. Sehingga di saat dia bekerja mendapatkan gaji 1 juta, dia capek. Di saat mendapatkan gaji 10 juta, tetap saja kurang. 20 juta, tetap saja kurang. Karena permasalahan adalah yang rusak hatinya. Karena berbangga dengan dunia. Sehingga dikatakan orang yang kenal Allah itu hendaknya sudah tidak pernah terpesona dengan dunia. Maknanya antara batu dengan permata itu sama. Maknanya sama itu bukan berarti lalu kita buang begitu, oh enggak. Jadi dunia itu hanya di tangannya. Orang berlebihan mengkritisi kaum tasawuf, kaum sufi, sok banget permata disamakan dengan batu. Oh bukan begitu maksudnya. Seandainya ada permata hilang, sama dengan seperti di saat batu hilang. Tidak mikir, kenapa? Urusannya sudah dengan Allah. Tapi bukan berarti dia boleh membuang harta, karena dia akan mengerti kalau dia mendapatkan permata dengan nilainya besar, dia senang satu sisi, tapi langsung senangnya itu terarah. Bukan hanya seperti sebagian orang kolektor permata, kolektor ngoleksi sesuatu yang nggak berguna. Sepatu sampai 200 pasang, memang dipakai semuanya. Koleksi mobil-mobil mewah, koleksi. Tapi kalau orang yang kenal Allah menjadi kaya, otak dan hatinya sambung. Setiap mendapatkan kekayaan dia berpikir, untuk apa ini kekayaan saya ini? Aku tidak boleh membiarkan kekayaanku ini adalah berlalu begitu saja. Sementara umurku aku tidak tahu, bisa saja esok adalah hari aku dipanggil oleh Allah, atau minggu depan, atau tahun depan, atau 10 tahun yang lagi, aku 50 tahun yang lagi, atau 100 tahun yang lagi. Maka orang yang tidak berbangga dengan dunia inilah yang selamat, bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Kadang orang kalau pakai jam biasa saja enggak, tapi kalau giliran jamnya mahal itu sudah Masya Allah, sudah berbeda kayaknya. Kalau pakai mobil, ya mobil-mobil yang sudah lama, ya duduknya agak sembunyi. Giliran mobil yang baru mewah langsung dadanya terangkat. Orang sombong dengan dunia, dia akan menjadi budak dunia. Dan uniknya kalau sudah menjadi budak dunia itu, padahal itu bukan miliknya. Sampai suatu ketika kita mengisi sebuah acara di tempatnya, di perumahan mahal katanya di Jakarta sana, perumahan mewah semuanya. Pengajiannya ibu-ibu. Kita bicara tentang masalah dunia dan sebagainya. Tiba-tiba ibunya tutup, "Buya, kami ini biasa dengan gaya hidup." Kita dengar, maksudnya gimana? Kami itu kemana-mana pakai mobil mewah, rumah megah, tapi asal tahu saja Buya, ini sertifikatnya sudah di bank semuanya, yang sampai hari ini saya tobat belum bisa. Jadi kelihatannya tok, jadi action tok, padahal dia ngutang itu. Sampai derajat seperti itu, hanya untuk menjaga gaya, prestis, kewibawaannya, biar dipandang orang dia mampu, padahal ngutang semuanya. Utangnya belum beres-beres. Itu petentang-petenteng ke sana kemari, seolah-olah dia sudah, oh, lihat gila atau tidak orang ini. Bukan miliknya. Karena dia terpedaya dengan dunia tadi, gebiar dunia menjadikan dia tersiksa. Ini banyak hal semacam itu. Ini cerita yang bersangkutan. Yang bersangkutan cerita. Yang sudah ikrar dengan suaminya ingin hijrah tapi belum bisa karena gaya hidup kami itu capek. Dia bergabung dengan program kita, capek dia cerita. Rumah kita tuh megah semuanya, sedikit sekali yang masih miliknya ini. Semuanya rata-rata sudah
Tidak tahu di mana sertifikatnya. Ya ini hidupnya orang aneh. Karena apa? Dia membanggakan dengan dunia. Kalau sudah membanggakan dengan dunia, dia akan capek menjadi budaknya. Dia akan capek menjadi budaknya. Tapi kalau orang biasa tidak bangga dengan dunia, oh dia menikmati dunia. Dia mungkin punya mobil mewah, tapi dia sadar mobil mewah adalah karunia dari Allah, akan aku gunakan untuk kebaikan. Rumah megah, mau gimana, sudah aku harus kaya. Sebab kaya itu sudah jatah dari Allah. Kaya itu sudah jatah. Kalau sudah harus kaya, kaya. Nah, maka termasuk program yang dihadirkan di Al-Bahjah, di antaranya adalah kalau program formal, kan ada pondok khusus, namanya pondok tahfidz, nanti mengarahnya kepada syariah semuanya. Kalau melanjutkan pendidikan syariah. Ada pendidikan kita buat di pojok kehidupan Al-Bahjah, ada namanya formal. Formal itu yang menyangkut SD, SMP, SMA. Akan tapi di saat mereka belajar formal, mereka harus benar-benar urusan pribadi dalam urusan agamanya adalah menguasainya. Makanya termasuk tahun ini, bagi yang masuk ke Al-Bahjah dimulai dari SMP, SMA, dimulai dari SMA, mereka wajib, ini bekal untuk mereka, dan akan disyukuri nanti di akhirat mereka. Mereka wajib karantina syariat selama kurang lebih 3 bulan sampai setengah tahun. Wajib karantina syariat. Dibenahi sholatnya, ibadahnya, dicintakan kepada agama, dicintakan kepada pendidikan agama, sampai nanti di saat mereka jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun, karena mereka hanya punya waktu 3 tahun. Karena apa? Kita tidak ingin anak-anak ini terlena. Karena orang kalau sudah mencari dunia ini sudah luar biasa, lupa urusan akhirat. Kita balik, urusan agama dulu, baru nanti urusan agama dulu. Orang sibuk urusan dunia, lupa akhirat. Sekarang kita sentuh mereka, kita bawa kepada urusan akhirat, biarpun mereka setelah itu kita lepas untuk mencari dunia, kemudian kita beri pengarahan bahwasanya setelah mendapatkan dunia, kembalikan untuk akhirat. Maka dalam hikmah ini, coba mobil mewah, rumah megah, cerita sesaat. Bahkan ada yang punya cerita, punya mobil mewah itu hanya seminggu. Dia ngumpulin duit, ditabung-tabung, sudah terkumpul duit berapa ratus juta, bahkan miliar, bangun rumah. Semangat bangun rumah. Saking semangatnya, duit sudah ada, ditunggui sendiri. Ditunggui betul. Masya Allah, selesai jadi, syukuran. Masya Allah, pas habis syukuran, mati seminggu kemudian. Nah, yang begitu ada. Bahkan rata-rata mereka tidak begitu lama menikmati. Bahkan ada yang masih hidup nggak bisa menikmati. Rumah megah, full AC, kulkas banyak di mana-mana. Cuman kata dokter apa? Bapak jangan makan daging, bapak jangan makan nasi, jangan tidur di ruangan AC, nggak boleh minum dingin. Padahal masih hidup dia, duitnya banyak. Itulah dunia. Makanya siapapun yang oleh Allah diberi karunia dunia, cerdaslah menjadi orang yang menjadikan dunia ini ladang pahalanya, ladang menuju akhirat. Kita semua akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Semua, nggak ada yang tidak meyakini ini semuanya. Akan tapi mari kita semua berbekal. Kami mulai daripada, hei si kaya. Harapan kami saat Anda mendengar suara ini, Anda adalah orang kaya ahli surga. Orang kaya mendengar suara ini. Berapa lama Anda akan nunggui harta Anda? Anda tidak tahu, semoga Anda panjang umur, punya amal soleh yang banyak. Amal yang baik yang banyak. Akan tapi semoga yang mendengar suara ini adalah orang kaya yang beruntung dikabul doa Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia diberi oleh Allah kecukupan, harta cukup, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga mendapatkan hasanah. Amin. Amini wahai orang kaya. Anda yang kaya, Anda orang kaya. Apakah Anda rela di saat Anda masuk ke alam barzah, Anda mencari 1 rupiah Anda nggak ada?
Karena Anda tidak pernah berderma waktu Anda hidup. Pikirkan, jangan sampai Anda capek jerih payah Anda tidak akan Anda petik buahnya nanti di akhirat. Kerja keras, meres keringat, banting tulang, istilahnya kepala jadi kaki, kaki di kepala, siang malam lembur dan sebagainya, terkumpul uang. Dan akankah setelah itu Anda tinggalkan begitu saja harta Anda? Anda punya iman, bahkan kami yakin Anda tidak akan mengikuti acara ini kecuali di hati Anda ada iman bahwa di sana ada hari akhir. Maka mari kita bersama-sama, ayo tolong menolong, saling mengingatkan. Mungkin ada di antara kita orang kaya tapi selama ini terlena, kekayaannya hanya dipandang oleh matanya saja, tidak dirasakan oleh orang lain. Kekayaannya hanya saja terbatas di dunia, tidak bisa dirasakan di akhirat. Mari saat ini kami berharap Anda yang menyaksikan acara ini adalah Anda orang kaya yang bahagia di dunia akhirat, selamat, amalnya banyak, perjuangannya banyak, dan hartanya semakin luas, semakin banyak. Dan jika Anda orang fakir, semoga Allah mudahkan urusan rezeki Anda. Tapi ingat, tidak jaminan orang fakir itu hatinya selamat daripada hubbud dunya. Banyak orang fakir akan tapi hubbud dunya, cintanya dunia berlebihan, sehingga dia tidak bisa bertahan dengan kefakirannya hanya gara-gara ingin mendapatkan uang 600.000, dia harus membuka auratnya, melepas kerudungnya hanya untuk 1 juta rupiah per bulan, meninggalkan sholat. Subhanallah. Semoga yang menyaksikan acara ini dari kaum fakir, semoga Allah memberikan rizki yang cukup dan tidak pernah menjual agama karena kefakirannya, diberi ketambahan dan Allah mudahkan segala urusannya. Dan bagi siapapun yang punya ilmu dunia, Anda yang punya ilmu dunia, bukan ilmu agama, ilmu dunia Anda bersama perginya Anda dari dunia menjadi tidak ada artinya lagi. Ilmu di otak kita bersama orang yang mati, hilang itu ilmu. Maka jadikan ilmu dunia Anda untuk membangun akhirat. Ilmu apa yang Anda miliki? Pakar-pakar IT yang mahir dalam teknologi, yang ada hubungannya dengan media misalnya. Daripada Anda, jangan sampai Anda terlena, Anda membantu media-media menghancurkan bangsa, menghancurkan akhlak, Anda punya andil dalam urusan neraka. Akan tapi dengan ilmu dunia Anda, jika Anda gunakan untuk kebaikan, maka ketahuilah ilmu Anda adalah ilmu menyelamatkan Anda. Biarpun kelihatannya ilmu dunia, maka sesungguhnya itu ada punya makna akhirat. Itulah makna yang kami sampaikan di sini adalah, jadikanlah dunia ini ladang amal untuk akhirat. Ilmu dunia Anda jadikanlah untuk menuju akhirat. Dan mari kita bersinergi, kita kerjasama. Kami sampaikan dari mimbar mulia ini, kami berterima kasih dengan anak-anak yang terjun di dunia media, yang menekuni media. Kami duduk di sini. Akan tapi yang menyaksikan acara ini adalah dari macam-macam. Ada dari Jerman, ada dari Korea, ada dari Australia, dari mana-mana. Karena apa? Berkat ini. Anak-anak dengan keahlian ilmu dunia ini. Media itu ilmu dunia. Yang terjerumus dengan ilmu dunia terjerumus. Akan tapi dengan ilmu ini, lihat, kami menyampaikan saat ini bisa disaksikan di mana-mana, baik melalui media radio atau televisi atau yang lainnya. Artinya apa? Anda yang bergabung dalam program kemuliaan ini adalah mendapatkan pahala yang semua ilmu Anda adalah ilmu dunia, tapi menjadi ladang untuk mencari pahala. Tapi tidak semuanya orang seperti Anda, wahai orang-orang yang punya ilmu dunia. Tidak semuanya seperti Anda. Kadang punya ilmu dunia betul-betul untuk dunia, bahkan untuk akhirat, tapi di neraka, bukan di surga. Maka kami ingin seru semuanya. Mari kita kerjasama bareng-bareng. Ada ustadz punya ilmu, ada ustadz punya lesan bersuara, tapi dia nggak bisa lantang. Media Anda bisa menghantarkan kemana-mana. Anda termasuk orang yang punya ilmu dunia, tapi menyelamatkan Anda di akhirat nanti. Bukan saja urusan media, yang lainnya. Anda punya kekayaan, ketahuilah, Anda mungkin orang kaya raya, bicara tentang ceramah nggak bisa, ilmu juga kurang. Akan tapi kalau Anda ikut andil dalam membuat pondok pesantren seperti yang selama ini terjadi dengan para teman-teman, lihat, Anda mendapatkan pahala, jejer kita.
Anda mendapatkan pahala terus mengalir sebanyak anak-anak yang belajar, anak-anak yang mengaji, anak-anak tahajud, anak-anak berzikir, pahalanya mengalir kepada Anda. Inilah makna dunia Anda yang sudah Allah berikan kepada Anda. Bahkan Anda pun menolak, nggak bisa, harus sampai kepada Anda. Maka jadikan ladang amal untuk akhirat nanti. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Hikmah, saya ulang, hikmahnya berbunyi begini: yang berbangga dengan dunia dia akan tersiksa, yang berbangga dunia dia akan capek menjadi budaknya, pada akhirnya harus ditinggalkannya. Mobil mewah, rumah megah hanya cerita sesaat, cerita singkat. Saat tutup usia semuanya ditinggal, bahkan sanak saudara pun tidak mengizinkan untuk bertahan. Sebelum 3 hari harus sudah dikeluarkan dari rumah. Berbanggalah dengan akhirat, jadikan dunia ini ladang amal untuk akhirat. Semoga Allah menjadikan dunia kita ini baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan kebaikan dunia kita ini adalah untuk fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Yang sempit rizki lapang rizkinya untuk akhirat, ilmu dunianya menjadi ilmu akhirat. Kegiatan-kegiatan yang selama ini ala suratid dunia, kelihatannya kegiatan dunia, semoga punya makna di akhirat nanti. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah ahli surga. Siapapun Anda, yang ustadz, yang pejabat, yang pegawai, yang berdagang, siapapun, baik yang berkecimpung dalam urusan akhirat atau berkecimpung dalam urusan dunia, semoga Allah menggugah, menghidupkan hati kita untuk selalu rindu kepada akhirat, rindu kepada Allah. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita semuanya, mengampuni guru-guru kita, mengangkat orang tua guru kita, berikan kasih sayang kepada mereka. Anak-anak kita dijaga oleh Allah, para santri dimuliakan oleh Allah, para wali santri dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Pemirsa, para pendengar, semuanya diberi segala kebaikan dunia akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dijauhkan dari fitnah prasangka buruk, setbah, dijauhkan dari fitnah caci maki, dijauhkan dari fitnah hina menghina. Dan semoga Allah mengganti dengan cinta, saling memberi pertolongan dalam kebaikan, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.